Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat dan subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Baik, kita ketahui apa itu makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi dan protein yang seimbang, yang mana di dalam makanan sehat itu ada karbohidrat, lemak sehat, vitamin, gizi, dan makanan sehat lainnya. Di sini Ibu ada media gambar mengenai makanan sehat, yaitu berupa makanan pokok. Makanan pokok ini ada nasi, roti, dan kentang, jagung, dan makanan pokok yang memiliki karbohidrat. Selanjutnya lauk pauk yang terdiri dari daging, ikan, ayam, dan lauk pauk lainnya. Sayur mayur, ada wortel, tomat, dan bayam, dan buah-buahan. Buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Di sini kita lihat ada nanas, ada pepaya, ada apel, ada melon, dan buah-buahan jenis lainnya. Dapat kita ketahui dengan kita mengkonsumsi gizi seimbang agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Lanjutnya mengenai kata kunci. Kata kunci pada iklan yaitu kata kunci adalah kalimat yang memiliki kata-kata menarik dan unik agar si pembacanya dapat tertarik untuk membaca iklan tersebut. Selanjutnya mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali makanannya atau dikenal dengan hewan memamah dia. Contohnya hewan ruminansia ini ada sapi, kerbau, kambing, rusa, dan domba. Baiklah, Ibu ada media video mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semut penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang bereproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Itulah video mengenai
sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang berupa sapi. Ya, telah kita lihat dan telah kita ketahui bahwasannya sistem pencernaan bagi bagian sistem pencernaan pada sapi itu berupa mulut yaitu di dalam mulut ada berupa gigi, lidah, dan saliva. Fungsi gigi itu untuk mengunyah makanan, dan fungsi lidah untuk membolak-balikkan makanan, dan apa itu fungsi saliva? Saliva ini berupa cairan atau enzim yang mencerna makanan di dalam mulut. Selanjutnya di dalam lambung ada rumen. Rumen sering juga disebut dengan perut besar, yang mana sistem pencernaan yang dibantu oleh mikroba atau bakteri, dan retigulum. Retigulum disebut juga dengan perut jala, yang mana makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri atau protozoa. Yang ketiga, omasum. Omasum disebut juga dengan perut kitab, yang mana makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan obomasum atau disebut dengan perut masam, yang mana bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung, dan melalui usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir dibuang melalui anus. Sampai di sini pembacaan kita hari ini dapat disimpulkan bahwasannya mengenai kata kunci pada iklan. Kata kunci pada iklan ialah kata-kata yang menarik, yang membuat pembacanya berminat untuk membaca iklan tersebut. Selanjutnya mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu pertama melalui mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan saliva, dan kemudian melalui lambung. Di dalam lambung ada rumen, abomasum, dan retikulum. Selanjutnya melalui usus halus dan usus besar, dan terakhir dibuang melalui anus. Sampai di sini pembacaan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.